Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proses distribusi channel marketing dari PT Mayora. Yang pertama, company background dari PT Mayora. PT Mayora didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam dua kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi divisi biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Nah, produk-produk hasil inovasi PT Mayora tersebut diantaranya permen Kopiko sebagai pelopor permen kopi, Astor pelopor wafer stick, Beng Beng pelopor wafer karamel berlapis coklat, Coki-Coki pelopor coklat pasta, Energen pelopor minuman sereal, Kopi Torabika Duo dan Duo Susu pelopor coffee mix, Kopiko Brown Coffee pelopor racikan kopi dengan gula aren, dan Torabika Creamy Latte pelopor kopi latte dengan sajian gula terpisah. Selanjutnya yaitu company function in channel marketing, di mana PT Mayora ini merupakan perseroan yang memproduksi olahan makanan dan minuman. Maka dari itu, fungsi PT Mayora dalam saluran pemasaran adalah sebagai produsen. Selanjutnya yaitu segmentasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan service output. Di sini ada beberapa segmentasi yang dilakukan oleh PT Mayora. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, di mana melakukan segmentasi berdasarkan pasar domestik dan pasar luar negeri. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, di mana untuk produk secara keseluruhan tidak ada segmentasi usia khusus, akan tapi untuk segmentasi per produk. Contohnya produk kopi yang didesain untuk anak muda. Selanjutnya itu yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini berdasarkan gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk. Maka dari itu, service output yang dikeluarkan oleh PT Mayora yaitu berdasarkan variasi produk. Nah, contohnya variasi rasa dari Energen itu menyesuaikan kebutuhan konsumen. Selain itu, variasi rasa dari produk Gilus yang sangat Indonesia gitu. Contohnya rasa nangka. Nah, selain itu ada terkait ukuran produk, yaitu produk teh pucuk harum, di mana di Jawa Timur lebih diminati untuk ukuran 350 ml, sedangkan di luar Jawa lebih diminati ukuran 1 liter. Maka dari itu akan mempengaruhi proses distribusi dan produksi dari produk-produk PT Mayora. Untuk selanjutnya yaitu channel flows and efficiency analysis dari PT Mayora. Nah, alur saluran yang dilakukan oleh PT Mayora yaitu net zero base, di mana PT Mayora ini tidak memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen akhir, akan tetapi melalui perantara distributor tunggalnya yaitu PT Inbiskon Niagatama. Nah, PT Inbiskon Niagatama ini nantinya akan menyalurkan produknya ke agen-agen penjualan dan juga gerai retail di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Selanjutnya, channel struktur dan intensitas. Intensitas distribusi yang dilakukan oleh PT Mayora yaitu intensif, di mana penempatan produk Mayora ada di seluruh area perdagangan. Produk dari Mayora tersedia di semua gerai retail yang memungkinkan. Produk Mayora didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet retail di seluruh Indonesia. Semua penjual produk di Indonesia, saluran distribusi Mayora dikoordinasi melalui kelompok daerah yang terletak di dekat pasar. Produk PT Mayora Indah Tbk tidak hanya ada di Indonesia, namun juga dapat kita jumpai di negara lain. Nah, selanjutnya yaitu adalah channel power. PT Mayora yang merupakan produsen atau manufakturer memiliki channel power untuk mengatur dan menempatkan pemasok yang sesuai dengan kualifikasi agar terciptanya produk yang berkualitas dan sesuai dengan mutu. Maka dari itu, PT Mayora melakukan
Seleksi khusus terkait pemasok yang bekerja sama dengannya. PT Mayora sendiri cukup ketat dalam menyeleksi pemasok yang harus memenuhi kualifikasi. Contohnya itu pemasok gula yang harus memiliki kualitas sesuai grade tertentu dan memiliki kinerja yang perusahaan memiliki kinerja yang baik dan memiliki harga yang kompetitif. Selain itu, PT Mayora sendiri yang merupakan produsen pun mengatur pemasoknya agar bisa mencapai performa yang baik dengan melakukan survei sebelum menentukan kerjasama dan melakukan evaluasi kepada pemasok tersebut. Selanjutnya, strategi aliansi. Nah, PT Mayora melakukan beberapa kerjasama dengan perusahaan lain, di antaranya yaitu PT Indisco Niaga Tama untuk distribusi, PT Andalan Furnindus sebagai supplier gula, PT Dharma Pala untuk ekstrak teh, PT Surindo untuk kemasan box, dan selain kerjasama dengan beberapa perusahaan tersebut, PT Mayora memiliki beberapa pembeli tetap, di antaranya PT Hero Supermarket Tbk, Carrefour, Ranch Market, dan lain-lain. Selanjutnya, vertikal integrasi. PT Mayora melakukan vertical integration, baik integrasi ke depan maupun integrasi ke belakang. Nah, integrasi ke depan yang dilakukan oleh PT Mayora yaitu dengan mendirikan PT Cipta Niaga Semesta yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan mengakuisisi PT Sinar Pangan Barat dan Timur yang bergerak dalam penyewaan kantor dan gudang. Dan untuk integrasi ke belakang yang dilakukan oleh PT Mayora yaitu mengakuisisi PT Torabika Eka Semesta sebagai pemasok biji kopi dan sereal dan mengakuisisi PT Kakao Mas Gemilang sebagai pemasok coklat. Selanjutnya, Law in Channel Marketing. Dalam menetapkan kebijakan harga PT Mayora, yaitu dengan terus memonitor dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Contohnya seperti saat terjadi ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah, tentunya dapat memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan harga jual produk. Dalam kebijakan cakupan pasar PT Mayora yaitu dengan memutuskan berapa banyak outlet penjualan yang harus didirikan di wilayah geografis tertentu dan partisipasi seperti apa dalam arus pemasaran yang harus diperlukan dari masing-masing outlet sehingga kebutuhan pelanggan yang ada dan potensi juga dapat dilayani secara memadai. Dalam kebijakan kepemilikan PT Mayora telah melakukan vertical integration dengan beberapa perusahaan. Tentunya untuk mengatur hal tersebut dibuat beberapa kebijakan agar masing-masing dari perusahaan merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu logistik dan supply chain management dari PT Mayora. Sistem logistik yang sedang dikembangkan oleh PT Mayora yaitu menggunakan e-logistik, di mana e-logistik ini diharapkan bisa mempermudah pengumpulan data, integrasi, dan juga sharing informasi antara produsen dan distributor. Selain itu, dari segi supply chain manajemennya, PT Mayora mengelola hubungan yang baik dengan distributor dan memilih pemasok yang diutamakan sudah memiliki badan hukum untuk meningkatkan kepercayaan dan juga melaksanakan efektivitas produksi. Selain itu, PT Mayora juga melakukan evaluasi agar terciptanya performa atau kinerja yang lebih baik ke depannya. Yang terakhir yaitu gap analysis, di mana di sini dari sisi kesenjangan permintaan, berdasarkan interview kami dengan pihak Mayora, di PT Mayora sendiri apabila jumlah permintaan meningkat, maka dari Departemen Produksi akan menambah jadwal produksi agar jumlah produk yang dihasilkan bisa memenuhi target dan keinginan pasar. Menurut kami, langkah tersebut merupakan langkah yang tepat, akan tetapi perlu diperhatikan kualitas dan standar pengerjaan produk dengan waktu yang singkat agar tetap bisa memenuhi kualifikasi standar produk yang akan dipasarkan. Baik, sekian penjelasan analisis kami terkait distribution and channel marketing di PT Mayora Indah yang dilakukan oleh kelompok kami berdasarkan observasi dan juga interview. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.